Tahukah kamu, pada tanggal 29 Maret 2021 terdapat sebuah bencana yang menimpa PT Pertamina. Bencana yang menimpa PT Pertamina adalah kebakaran pada kilang minyak di daerah Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa ini diduga terjadi karena tangki penyimpanan minyak tersambar petir, sehingga terjadi kebakaran yang cukup merugikan banyak pihak. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam kategori kegagalan teknologi. Lalu, kegagalan teknologi itu apa sih? Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Kegagalan teknologi dapat disebabkan oleh beberapa peristiwa. Di antaranya, pertama, kebakaran. Kedua, kesalahan prosedur pengoperasian teknologi. Ketiga, kecelakaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Keempat, kerusakan komponen. Dan yang terakhir, kebocoran reaktor nuklir serta kesalahan desain keselamatan teknologi. Kemudian, apa saja ya tanda-tandanya? Ini dia tanda-tanda kegagalan teknologi. Pertama, terjadi sangat cepat, dalam hitungan detik atau jam, dan secara tiba-tiba. Kedua, sistem peringatan akan menyala jika terdapat suatu bahaya maupun kerusakan komponen atau peralatan. Ketiga, tercium bau menyengat akibat terjadinya kebakaran, kebocoran gas, atau bahan kimia lainnya. Keempat, suhu udara akan meningkat cepat di atas suhu rata-rata. Kelima, terjadi getaran hebat di lokasi akibat meledaknya mesin atau lainnya. Keenam, terdapat asap yang mengepul. Ketujuh, terdengar suara yang keras dan tidak seperti suara mesin atau peralatan yang biasa didengar. Untuk saat ini, lanjut ke upaya pengurangan risiko bencana yuk. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana adalah: pertama, bangun pabrik dengan sistem penyebaran asap atau penguraian asap. Kedua, tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan ataupun peralatan yang tahan api. Ketiga, tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini seperti penggunaan alarm kebakaran. Keempat, tingkatkan standar keselamatan di pabrik dan desain peralatan. Kelima, buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi. Dan keenam, antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik. Ketujuh, tingkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan. Kedelapan, perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi bagi pekerja serta penduduk sekitar. Kesembilan, pindahkan bahan atau material yang berbahaya dan beracun. Kesepuluh, sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pekerja dan masyarakat sekitarnya dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Kesebelas, persiapkan rencana evakuasi penduduk ke tempat yang aman. Jika terjadi bencana kegagalan teknologi, hal apa saja ya yang harus kita lakukan? Pertama, apabila sistem peringatan tidak berfungsi, pengawas harus melakukan pengecekan ketika mesin berhenti. Kedua, pengawas keselamatan kerja melakukan pengecekan terhadap operasi peralatan kerja dengan peralatan perlindungan kerja yang lengkap. Ketiga, semua pekerja melakukan evakuasi keluar ruangan. Keempat, pengawas keselamatan kerja akan memeriksa semua ruangan untuk memastikan bahwa semua pekerja sudah melakukan evakuasi.
Kelima, setelah evakuasi, pimpinan kelompok kerja mendaftar semua pekerja untuk memastikan keberadaannya. Keenam, berikan pertolongan jika terdapat kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta padamkan api dan atasi kebocoran kimia lainnya sesuai dengan tata cara kerja. Terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah terjadi kegagalan teknologi? Pertama, pengawas keselamatan kerja memastikan bahwa kejadian bencana telah usai dan keadaan sudah aman. Kedua, bersihkan peralatan dan bangunan yang rusak serta zat kimia yang tercecer secara hati-hati. Ketiga, pekerja dilarang memasuki ruang kerja sebelum diberikan izin resmi dari pimpinan kantor. Keempat, lakukan pengecekan dan identifikasi korban meninggal, luka, dan selamat. Kelima, masing-masing pekerja melakukan pengecekan mandiri dan tetap waspada. Hal yang terpenting adalah tetap waspada dan jadilah masyarakat yang tanggap bencana karena bencana datang secara tiba-tiba dan di luar kendali kita. Terima kasih.